Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan aksi heroik seorang TNI bebaskan TKI dari jaringan sindikat ke Kamboja. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, amin. Hujan baru saja reda saat seorang perempuan muda dengan wajah pucat turun dari taksi Bandara Soekarno-Hatta. Pakaian lusuhnya tampak basah oleh keringat dan air hujan, sedangkan langkahnya gemetar tak tentu arah. Matanya liar, mencari-cari sesuatu. Bukan koper, bukan saudara, tapi kebebasan. Namanya Rina, usia 23 tahun, asal Purwodadi. Ia baru saja dipulangkan dari Phnom Penh, Kamboja, setelah menjadi korban perdagangan manusia. Rina bukan TKW biasa. Ia bukan pula buruh yang tertangkap pelanggaran visa. Ia adalah salah satu dari puluhan warga Indonesia yang berhasil kabur dari kamp digital penipuan daring, tempat ratusan orang dikurung dan dipaksa melakukan penipuan online, telemarketing palsu, dan meretas identitas orang. Di ruang tunggu bandara, Rina dipertemukan dengan seorang wartawan televisi nasional. Dengan tangan masih gemetar dan suara bergetar menahan trauma, ia mulai bercerita. Kamera merekamnya. Wajahnya diburamkan, tapi nada suaranya menyayat hati siapapun yang menonton. Aku pikir aku mau kerja di restoran. Mereka bilang aku bakal diangkat jadi manajer. Aku percaya. Mereka kasih tiket, paspor, semua kelihatan resmi. Tapi begitu sampai Kamboja, mereka rampas semua. HP-ku diambil. Aku dikurung. Disuruh kerja di depan komputer. Nipu orang-orang Indonesia lewat WA dan email. Air matanya tumpah. Suasana di bandara berubah hening. Wartawan yang semula ingin menggali lebih banyak kini diam. Rina melanjutkan. Kami dipukuli kalau salah. Ada temanku dari Medan. Dia nolak kerja, dipaksa makan sabun. Ada yang lompat dari lantai 2. Mereka kayak nggak punya hati. Cuplikan pengakuan Rina itu kemudian viral. Video berdurasi 3 menit tersebar luas di TikTok, Instagram, dan Twitter. Tagar "Selamatkan TKI dan Kamboja bukan surga" naik jadi trending nomor 1. Tak lama setelah itu, sorotan media mulai menggali lebih dalam. Muncul korban lain yang punya cerita mirip. Semua mengarah pada satu pola. Ada jaringan besar yang mengirimkan TKI secara ilegal ke luar negeri, khususnya Kamboja, dengan modus pekerjaan palsu. Di balik layar, Mabes TNI menerima briefing khusus dari Badan Intelijen Negara. Data-data korban, video pengakuan, dan laporan KBRI di Phnom Penh ditampilkan dalam ruang rapat rahasia. Sorot proyektor menyinari wajah tegas Panglima TNI yang duduk tenang. Kita tidak bisa diam. Ini bukan sekadar perdagangan manusia. Ini penghinaan terhadap bangsa. Mereka menjual rakyat kita untuk ditertawakan di negeri orang. Kita harus kirim orang kita, orang terbaik. Seorang perwira muda di pojok ruangan mengangkat tangannya perlahan. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, tapi tenang. Ia berdiri dan menyatakan dengan mantap, "Izinkan saya menyusup ke jaringan mereka." Namanya Serka Arman, TNI aktif, Unit Intelijen Lapangan, spesialis operasi penyamaran dan infiltrasi jaringan kriminal lintas negara. Rekam jejaknya sunyi, tapi gemilang. Pernah menginfiltrasi kartel narkoba di Kalimantan dan menyamar sebagai pelaut di kasus perompakan Laut Sulu. Panglima menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Kau punya waktu 3 minggu. Temukan siapa dalangnya, bongkar jaringannya, dan bawa anak-anak bangsa kita pulang. Di hari yang sama, Serka Arman menghilang dari markas. Namanya dicoret dari daftar personel aktif. Ia menjadi bayangan, menyusup ke dunia kotor perekrutan ilegal. Bukan sebagai tentara, tapi sebagai warga biasa. Sebagai pahlawan tanpa pangkat. Tanpa ada yang tahu, perang melawan sindikat perdagangan manusia telah dimulai. Bukan dengan tank atau senapan, tapi dengan keberanian, kecerdikan, dan kesunyian. Karena kadang, senjata paling tajam adalah mereka yang tidak terlihat. Dan cerita ini baru dimulai. Di sebuah gang sempit kawasan Cikarang,
Suara roda sepeda tua terdengar lirih menembus kebisingan. Matahari baru saja naik, menyinari jalanan berdebu dan para buruh yang terburu-buru menuju pabrik. Di antara lalu lalang manusia dan kendaraan, seorang pria parubaya dengan topi lusuh dan rompi bekas tampak mendorong gerobak kecil bertuliskan, "Roti bakar coklat keju, hangat, murah." Tak seorang pun menyangka bahwa pria penjual roti itu adalah Serka Arman, anggota pasukan Intel TNI yang sedang menjalankan misi paling berbahaya dalam hidupnya. Dengan nama samaran Bang Heri, ia telah menyusup ke lingkungan tempat perekrutan TKI ilegal beroperasi. Lokasi ini bukan dipilih sembarangan. Berdasarkan laporan intelijen dan pengakuan korban, banyak calon TKI diberangkatkan dari kos-kosan sekitar kawasan industri ini. Penyamarannya sempurna. Suaranya diubah menjadi logat Betawi kental. Tangannya kasar seperti pekerja lapangan. Ia berbaur setiap pagi, menyapa ibu-ibu komplek, para pemuda, dan sopir angkot yang biasa nongkrong di pinggir jalan. Namun, yang ia incar bukanlah pembeli. Serka Arman diam-diam mengamati gerak-gerik pria-pria berpenampilan rapi yang sering datang menggunakan mobil rental. Mereka tak pernah terlalu lama di tempat, tapi hampir setiap kali datang, ada beberapa remaja atau wanita muda yang pergi bersama mereka, dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Hari demi hari, ia mencatat pola. Siapa yang mereka dekati? Kos mana yang sering jadi titik kumpul? Bahkan, siapa yang diam-diam mendapat uang dari hasil merekomendasikan calon. Satu malam, Arman mendapat informasi penting dari seorang bocah pengantar galon. Bocah itu, sebut saja Bimo, sering dimintai tolong mengantar air ke satu rumah besar di ujung gang. Tapi setiap kali ke sana, ia melihat hal aneh. Wanita-wanita muda menangis, dikurung, dan telepon mereka dirampas. "Bang, ada satu mbak yang minta tolong diteleponin keluarganya. Tapi HP gua dicek sama om-om botak itu, terus gua diusir." Cerita Bimo sambil menahan takut. Arman tak banyak bicara. Tapi malam itu juga, ia naik ke atap rumah kosong dan mengamati rumah yang dimaksud Bimo. Dari balik celah jendela lantai 2, ia melihat seorang gadis duduk diam di pojok ruangan. Matanya kosong, mulutnya ditutup kain. Di luar ruangan, dua pria berbadan besar sedang tertawa-tawa sambil bermain ponsel. Arman tahu, waktunya semakin sempit. Keesokan harinya, ia membaur kembali menjajakan roti. Namun pagi itu, dia memperhatikan sesuatu yang tak biasa. Seorang wanita muda tampak baru datang dari luar kota, membawa koper dan diantar oleh pria yang memegang selembar surat. Mereka menghampiri salah satu kos elit, lalu mengetuk pintu belakang. Pintu terbuka cepat. Gadis itu masuk dan pintu segera ditutup rapat. Arman tahu, ini bukan kos biasa. Ini adalah rumah transit, tempat calon TKI disembunyikan sebelum dikirim ke luar negeri. Menjelang malam, Arman menyelinap lewat lorong sempit menuju dinding belakang rumah itu. Ia menempelkan alat pendengar mikro kecil buatan dalam negeri ke ventilasi. Suara-suara mulai terdengar. Besok malam kirim ke Batam. Dari sana langsung Kamboja. Yang itu udah dapat visa. Semua beres. Jangan sampai bocor. Suara lainnya menyahut. Kalau sampai bocor lagi, bos besar marah. Jakarta udah panas. Kita harus bersih. Arman mengepalkan tangan. Kini ia tahu, pengiriman berikutnya akan terjadi besok malam. Dan itu berarti, para korban hanya punya waktu kurang dari 24 jam sebelum hilang tanpa jejak ke luar negeri. Malam itu, ia mengaktifkan alat komunikasinya yang telah lama mati. Sebuah alat tersembunyi di dalam kotak roti, kecil dan hanya bisa digunakan sekali. Intel untuk komando. Target identifikasi. Kos transit Cikarang. Jaringan aktif. Waktu pengiriman besok malam. Via Batam. Siap tindak lanjut. Over. Tidak ada jawaban. Alat itu memang hanya transmisi satu arah. Tapi Arman tahu, sinyal itu sudah cukup untuk mengaktifkan pasukan pendukung. Sebelum tidur, ia menatap langit yang mendung. Di benaknya hanya satu hal, menyelamatkan anak-anak bangsa, bahkan jika itu harus dibayar dengan nyawa sendiri. Besok malam, operasi akan dimulai. Dan malam itu, kota akan berguncang diam-diam.
Malam turun seperti jubah hitam yang menutupi semua dosa kota. Di dalam sebuah rumah kontrakan di ujung Cikarang, 6 wanita muda duduk diam di atas lantai beralas tikar. Mata mereka kosong, wajah mereka lelah. Ada yang masih memegang paspor, ada yang menggenggam dompet lusuh seolah itu satu-satunya pengingat bahwa mereka pernah punya mimpi. Sebuah mobil Hiace tanpa plat nomor berhenti perlahan di depan rumah. 2 pria berkemeja gelap turun dan mengetuk pintu 3 kali, kode yang sudah disepakati. Seorang calo membuka pintu, memeriksa sekeliling, lalu mengangguk. Gadis-gadis itu segera berdiri. Angkat koper kalian. Jangan macam-macam. Kalian mau kerja di tempat bagus, kan? Mereka hanya diam. Ada rasa takut, tapi juga pasrah. Mereka telah kehilangan harapan sejak hari pertama dijebak. Di balik bayangan tembok, Serka Arman mengamati dengan napas tertahan. Ia tahu ini malam yang dimaksud. Tidak ada waktu lagi. Ia sudah mengirim sinyal kepada pasukan pendukung, tapi operasi ini terlalu dalam untuk langsung digerebek. Ia butuh tahu kemana mereka akan dibawa, siapa yang akan menerima mereka di Batam, dan bagaimana jaringan ini bekerja penuh. Saat mobil mulai melaju keluar gang, Arman dengan sigap menaiki motornya yang sudah dimodifikasi tanpa suara. Ia mengikuti dari jarak aman, menyamar sebagai ojek malam. Matanya tak lepas dari lampu belakang Hiace itu. Perjalanan menuju Bandara Halim menjadi semakin menegangkan. Mobil itu tak langsung menuju terminal keberangkatan. Ia berhenti di sebuah gudang logistik dekat bandara. Di sana, belasan calon TKI lainnya telah menunggu. Semua perempuan muda, semua dengan wajah cemas dan mata bengkak. Arman menyelinap di antara truk-truk kargo, menyusup ke atas palet yang belum dibongkar. Ia menempatkan alat pelacak kecil di kolong Hiace, lalu mengamati dari balik celah dinding kayu. Di tengah kerumunan, muncul sosok pria tinggi berjas hitam dan kacamata gelap. Meski sudah malam, wajahnya dingin. Satu telunjuknya cukup untuk membuat semua anak buahnya diam. Itulah dia, orang yang disebut-sebut oleh korban sebagai bos besar. Tanpa banyak bicara, si bos menyerahkan selembar dokumen kepada seorang pria berseragam petugas bandara. Semua ini VIP, lewat jalur diplomat. Jangan banyak tanya. Kau ngerti kerjaanmu, kan? Petugas itu hanya mengangguk dan mengambil berkas. Tak ada pemeriksaan, tak ada formalitas. Semua berlangsung seperti transaksi biasa. Disinilah Arman sadar, ini bukan sekadar sindikat kecil. Ini jaringan besar dengan kaki sampai ke dalam institusi. Mereka bahkan bisa memalsukan dokumen diplomatik. Ini bukan permainan orang lokal saja. Pukul 23, mobil mulai bergerak lagi. Kali ini membawa belasan korban menuju Bandara Internasional Hang Nadiem di Batam. Rute mereka dibuat seolah-olah resmi. Pakai travel agency palsu, surat jalan yang dilegalisir oknum, dan semua dikemas seperti wisatawan. Arman bergegas naik ke motor, mengejar hingga ke pelabuhan. Tapi dia tak masuk lewat jalur utama. Ia telah menyiapkan rute laut kecil dengan bantuan nelayan lokal yang telah disuapnya. Di atas kapal kayu, angin laut menerpa wajahnya. Ia menggenggam tasnya erat. Di dalamnya hanya ada kamera tersembunyi, pisau lipat, dan satu set alat komunikasi darurat. Sesampainya di Batam, ia sudah lebih dulu menyusup ke terminal kargo. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana para TKI itu diangkut seperti barang. Tidak ada proses imigrasi, tidak ada boarding. Mereka hanya dipindahkan ke ruangan gelap, menunggu dijemput oleh kapal cepat yang akan membawa mereka ke perairan Kamboja malam itu juga. Tapi malam itu juga, sebuah ledakan kecil mengguncang sisi dermaga belakang. Bukan ledakan besar, tapi cukup untuk membuat satu sisi pelabuhan gelap total. Dalam kekacauan itu, Arman menyelinap masuk ke dalam ruangan transit dan menggandeng 2 gadis keluar. Mereka nyaris menjerit, tapi ia menaruh jari di bibir, lalu berbisik, "Saya dari TNI. Nang, saya akan selamatkan kalian." Namun sebelum ia bisa keluar jauh, seseorang berteriak dari balik kontainer. Cahaya senter diarahkan ke wajahnya. "Siapa lo?" Peluru pertama meledak ke arah besinya.
Arman mendorong kedua gadis itu jatuh dan mengambil jalan lain. 3 pria bersenjata mengejar. Tapi Arman bukan tentara biasa. Ia berlari menembus lorong-lorong kargo dengan kecepatan tak terduga. Sekali bergerak, ia menjatuhkan satu dari mereka dengan kunci senyap. Satunya lagi ia jerat dengan tali kawat dari sakunya. Yang terakhir ia pukul dengan tabung besi hingga pingsan. Namun, suara tembakan itu sudah cukup membangunkan perhatian si bos besar. Ia naik ke kapal cepat dan langsung kabur ke tengah laut. Arman berhasil menyelamatkan 3 dari belasan korban. Namun sebagian besar lainnya telah dibawa ke tengah lautan menuju perbatasan internasional. Dalam kelelahan dan luka di lengannya, ia hanya bisa menatap lautan luas, lalu berkata lirih, "Ini belum selesai. Aku akan kejar kalian sampai ke ujung dunia sekalipun." Dan di tengah malam yang sunyi itu, seorang tentara bayangan kembali menyusun langkah. Karena misi penyelamatan belum selesai dan darah bangsanya masih disandera di negeri orang. Langit Phnom Penh murung pagi itu. Awan tebal menggantung di atas sungai Mekong. Di sudut kota yang tak tersentuh wisatawan, berdiri sebuah bangunan tua yang sudah berubah fungsi menjadi kantor agensi tenaga kerja gelap. Di balik dinding kusam dan papan nama berbahasa Khmer yang memudar, puluhan WNI ditahan tanpa identitas, tanpa akses keluar, dan tanpa harapan. Disinilah korban-korban perdagangan manusia itu dikirim. Disinilah impian mereka dikubur hidup-hidup. Dan disinilah serka Arman akan mendarat. Setelah kejadian di Batam, laporan keberhasilannya menyelamatkan 3 TKW menjadi pemicu terbukanya operasi militer terbatas lintas negara. Namun, Arman memilih tetap bergerak seorang diri. Ia tahu, operasi berskala besar hanya akan membuat sindikat ini menghilang seperti asap. Ia menyamar sebagai kru kapal pengangkut barang, lalu menyelinap masuk ke Kamboja melalui jalur sungai ilegal yang biasa dipakai penyelundup. Ia menyuap penjaga pelabuhan dengan beberapa dolar dan identitas palsu sebagai teknisi kapal. Tubuhnya kurus, janggut dibiarkan tumbuh, dan tangannya dilumuri oli agar tampil seperti pekerja asing miskin. Setelah beberapa hari pengamatan, ia menemukan markas sindikat itu, sebuah gedung di distrik Meanche yang terlihat seperti tempat kursus komputer. Tapi di malam hari, kendaraan dengan kaca gelap sering berhenti, dan orang-orang berseragam formal masuk tanpa suara. Tak ada yang keluar. Arman menyamar sebagai tukang servis printer dan memaksa masuk lewat koneksi lokal. Di lantai 2, ia melihatnya langsung. Ruangan penuh jeruji besi, kamar tanpa ventilasi, dan para wanita yang matanya sudah kehilangan cahaya. Ia mengenali salah satu dari mereka. Fitri, gadis asal Cilacap yang wajahnya pernah terpampang di poster "Orang Hilang" yang dikirim keluarganya ke Kodim. Ia sekarang hanya bayangan dari dirinya yang dulu, kurus, pucat, dan tak bersuara. Di ruang lain, ia mencatat wajah-wajah pria Indonesia berseragam Customer Service, sebuah perusahaan kripto. Mereka sebenarnya bukan karyawan, tapi korban penipuan yang dipaksa bekerja 18 jam sehari tanpa bayaran. Mereka dimanfaatkan untuk menipu target-target luar negeri lewat skema Ponzi digital. Arman merekam semua itu dengan kamera tersembunyi di kancing bajunya. Tapi ia tahu, membawa bukti tidak cukup. Ia harus menghancurkan sarangnya. Malam harinya, ia kembali menyusup melalui lorong pembuangan. Ia mencuri akses kunci elektronik dari salah satu pengurus lokal yang dia lumpuhkan diam-diam di jalan. Saat masuk kembali ke gedung itu, ia menyusuri ruangan demi ruangan, membebaskan satu persatu korban, memandu mereka keluar lewat jalur air yang telah ia siapkan. Namun, sistem keamanan di dalam ternyata lebih kejam dari yang ia duga. Tiba-tiba, alarm menyala, lampu merah berkedip, pintu-pintu baja menutup otomatis. Kamera-kamera menyorot ke segala arah. Arman berteriak, "Lari! Ikuti lorong kanan! Lari ke kanal!" Tapi ia tetap tinggal. Ia mengambil pipa logam dari dinding, bersiap menghadapi para penjaga bersenjata yang datang. Dalam waktu singkat, suara baku hantam memenuhi lantai 2 gedung itu. 3 lawan roboh, 2 lagi kabur ketakutan. Namun saat Arman menuju tangga, sosok pria tinggi dengan wajah familiar berdiri di ujung koridor. "Bos besar."
Jadi ini tentara bayangan dari Indonesia itu? Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Arman mendekat tanpa bicara. Matanya tajam. Keringat bercucuran. Tubuhnya dipenuhi luka. Kalau kau pikir bisa mengakhiri ini sendirian, kau lebih bodoh dari yang saya duga. Lanjutnya sambil mengeluarkan pistol dari balik jasnya. Namun sebelum ia sempat menembak, Arman melempar obeng ke lampu di atas. Cahaya padam seketika. Dalam kegelapan, hanya suara napas dan langkah kaki yang terdengar. Bruk, dor, cerak. Pertarungan sengit berlangsung dalam bayang-bayang. Saat cahaya darurat menyala kembali, si bos sudah tergeletak pingsan, dan Arman berdiri di atasnya, berdarah tapi masih hidup. Saat pasukan gabungan militer dan Interpol datang lewat sinyal darurat yang ia tanam di dermaga, mereka menemukan gedung kosong. Para korban sudah aman di kanal, dan seorang pria dengan seragam dalam tasnya duduk bersandar di dinding sambil berkata, "Sudah lama saya tunggu kalian." Hari itu, dunia internasional diguncang dengan terbongkarnya sindikat perdagangan manusia terbesar di Asia Tenggara. Namun Arman tahu, ini belum akhir. Masih ada jalur lain. Masih ada korban yang belum ditemukan. Dan masih ada nama-nama besar di balik bayang-bayang yang belum tersentuh. Perang belum selesai. Aku belum pulang. 3 minggu setelah penggerebekan di Phnom Penh, pemberitaan tentang penyelamatan puluhan WNI menjadi viral di media Indonesia. Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan resmi, aparat bergerak, dan keluarga korban bersorak lega. Tapi di balik euforia itu, Serka Arman justru memilih jalan sunyi. Ia tak pernah pulang ke Jakarta. Ia tak pernah muncul di depan kamera. Karena ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintainya. Bukan hanya sindikat lokal. Ini adalah jejaring global. Kartel internasional. Malam itu, Arman berada di Bangkok, menyamar sebagai buruh migran Myanmar. Ia telah mengikuti jejak satu pengendali utama yang dikenal dengan nama Sandi, Raven. Nama ini muncul dari sandi yang ia bongkar di laptop milik bos besar Kamboja. Raven bukan orang Asia. Ia orang Eropa. Dan bukan hanya mengendalikan alur tenaga kerja ilegal, tapi juga perdagangan organ dan jaringan dark web. Melalui agen kontak lokal Thailand yang bersimpati terhadap misi Arman, ia berhasil mendapatkan akses ke satu acara eksklusif, lelang gelap manusia yang digelar di sebuah klub bawah tanah bernama The Chage. Tempat hanya orang-orang kelas atas dan mafia elit masuk. Arman menyamar sebagai pembeli fiktif. Ia mengenakan jam tangan palsu seharga $30.000 dan membawa paspor diplomatik palsu dari negara Afrika Barat. Ia masuk dengan identitas sebagai Mr. Kalunga, seorang pedagang manusia dari Sierra Leone. Di dalam The Chage, suasana seperti neraka berkedok pesta mewah. Layar besar menampilkan wajah-wajah perempuan dari berbagai negara. Anak-anak muda dipajang seperti barang dagangan. Para penawar duduk di sofa bludru sambil memegang tablet yang langsung terhubung ke server bidding. Sampai tiba satu sesi yang membuat Arman mengepalkan tangan. Seorang anak laki-laki, berusia 14 tahun, berdiri di atas panggung dengan tubuh gemetar. Di bawahnya tertulis, "Special lot from Indonesia, healthy, fluent in English." Penonton bersorak. Tawaran dimulai dari $15.000 Amerika. Arman menekan tombol di tabletnya. $200.000 Amerika. Semua menoleh ke arahnya. Host acara itu terdiam sejenak, lalu tertawa. Kelihatannya kita punya pemenang besar malam ini. Anak itu ditarik ke belakang panggung. Arman berdiri, berjalan perlahan ke arah ruang belakang dengan kartu VIP yang ia curi dari seorang tamu mabuk. Di balik tirai, ia melihat koridor sempit penuh jeritan. Tempat para korban ditahan, dipisahkan berdasarkan usia dan kebangsaan. Ia mengambil gambar semua itu. Tapi kemudian, ia melihatnya. Raven, seorang pria berambut perak, berpakaian serba putih, sedang duduk di belakang meja kaca. Wajahnya tenang, matanya tajam. Saat tatapan mereka bertemu, Arman tahu ini bukan sekadar mafia. Ini predator. "Kau bukan Kalunga," kata Raven, tanpa menoleh. Arman mendekat, satu tangan di sakunya, menggenggam pisau lipat.
Dan kau bukan manusia. Seketika itu juga, 4 pria bertubuh besar menyerbu dari belakang. Pertarungan sengit terjadi di ruang sempit. Arman memanfaatkan semprotan garam dari alat pemadam api untuk membutakan lawan. Ia menyayat tangan satu penjaga, memukul dada yang lain dengan palu kecil dari meja penyiksaan. Tapi ketika ia hendak mengejar Raven, pria itu sudah menghilang ke lift bawah tanah yang hanya bisa diakses dengan retina mata. Sirene mulai meraung. Klub mulai dikosongkan. Polisi setempat berdatangan. Tapi seperti biasa, tidak ada satupun tokoh utama yang tertangkap. Semua jejak dibersihkan. Arman berhasil kabur dengan luka di perut dan dada memar. Ia disembunyikan oleh jaringan relawan kemanusiaan di Thailand yang mulai percaya padanya setelah melihat bukti-bukti mengerikan dari The Cage. Di hari kelima persembunyian, ia mengunggah semua dokumen dan video ke server gelap yang hanya bisa diakses oleh militer Indonesia dan Interpol. File itu diberi nama Operasi Raven Neraka Dunia Bawah. Dampaknya luar biasa. Dunia gempar. Investigasi internasional mulai bergerak. Tapi Arman tahu, Raven masih bebas. Jaringan mereka masih hidup. Dan di tengah luka serta kelelahan yang menggerogoti tubuhnya, ia hanya menulis satu kalimat dalam catatan kecil yang ia kantongi sejak awal misi. Aku bukan pahlawan. Aku hanya orang yang tak tahan melihat manusia diperjualbelikan. 2 bulan telah berlalu sejak serka Arman terakhir terlihat di Bangkok. Dunia luar menyangka ia hilang. Bahkan pihak militer Indonesia mengeluarkan memo internal. Operasi ditangguhkan, personel dinyatakan gugur dalam tugas. Namun kenyataannya, Arman masih hidup. Ia berada di pusat kota Dubai, jantung ekonomi dunia bawah tanah, tempat uang kotor dibersihkan dan para mafia tinggal tanpa tersentuh hukum. Kota yang berkilauan dari luar, namun penuh borok di bawah permukaan. Setelah berhasil mencuri identitas seorang pengusaha Filipina yang menjadi kaki tangan Raven, Arman masuk dalam lingkaran dalam jaringan global. Ia menyusup ke dalam sebuah perusahaan ekspor-impor bernama Dorado Logistics, yang menjadi topeng legal dari pengiriman manusia dan barang ilegal ke seluruh dunia. Ia bekerja sebagai security consultant, dengan gaji besar, mobil mewah, dan apartemen di Burj Khalifa yang tidak pernah ia sentuh. Setiap malam, Arman justru tidur di kamar sempit lantai bawah tanah, mencatat pergerakan kontainer, nama-nama pengirim, dan kode-kode pengapalan aneh yang jika dikuak lebih dalam, menyimpan rahasia mengerikan. Di minggu ketiga, ia menemukan satu pengiriman yang membuat darahnya mendidih. Shipment Code DOR 9981. Origin Manado, Indonesia. Destination Shenzhen, China. Contents Human Labor Unregistered. Arman tahu, ini adalah korban baru. Ia membobol sistem internal dan mencuri data pengiriman lengkap. Di dalamnya, terdapat nama-nama yang tidak asing, yakni gadis 18 tahun asal Makassar yang dikabarkan hilang sejak Desember. Ricky, pemuda 22 tahun dari Sumba yang dijanjikan kerja di Taiwan. Semua nama-nama ini muncul kembali dalam daftar kontainer seolah-olah mereka hanyalah barang dagangan. Arman tak bisa diam. Ia harus bertindak sebelum kapal berangkat. Malam itu, ia menyusup ke pelabuhan Jebel Ali, menyamar sebagai teknisi perawatan. Di bawah guyuran hujan buatan yang diciptakan oleh sistem pendingin pelabuhan, ia merangkak di antara bayangan kontainer. Ia menemukan kontainer DOR 9981. Terkunci, tidak berventilasi. Dengan alat potong laser yang ia selundupkan, ia membuka pintunya secara diam-diam. Di dalam, terbaring 8 orang muda. 3 di antaranya tak sadarkan diri. 2 lainnya dalam kondisi lemah. Mereka semua kebingungan, ketakutan, dan hampir kehilangan harapan. Aku dari Indonesia, bisik Arman pelan. Kalian aman sekarang. Namun sebelum ia bisa membawa mereka keluar, alarm pelabuhan menyala. Seorang supervisor pelabuhan curiga dan mengaktifkan sistem darurat. Dalam hitungan detik, drone keamanan mulai berterbangan. Lampu sorot menyapu setiap sudut dermaga. Arman bertarung melawan waktu. Ia memanggul satu persatu korban,
membawa mereka ke perahu karet yang sudah ia sembunyikan di sisi dermaga. Tapi saat ia membawa yang terakhir, peluru menyalak di belakangnya. Dor! Dor! Arman tertembak di lengan. Ia menggigit bajunya untuk menahan rasa sakit, terus berjalan. Sampai akhirnya, dengan darah mengalir dan tubuh gemetar, ia mendorong perahu itu ke laut. Perahu itu menuju kapal penyelamat yang ia koordinasikan bersama LSM Internasional yang sudah menunggu di perairan netral. Korban selamat. Tapi Arman? Ia memilih tetap tinggal. Ia tahu, jika ia kabur sekarang, identitasnya akan terbongkar. Maka dengan luka terbuka dan napas tersengal, ia menyerahkan dirinya kepada petugas keamanan pelabuhan dengan identitas palsu sebagai buruh Filipina ilegal. Ia ditahan, dipukuli, diinterogasi, tapi tak pernah buka suara. Namun di balik itu semua, sebuah chip kecil telah ia sembunyikan di dalam sepatu bootnya. Chip yang berisi data ribuan transaksi manusia dari Indonesia ke luar negeri. Beberapa hari kemudian, chip itu sampai ke tangan satu-satunya orang yang ia percaya. Letkol Damar, atasannya di Kodam yang selama ini mengawasi operasi dari jauh. Saat Letkol Damar membuka file itu, hanya ada satu pesan yang menyertai data. Jangan selamatkan aku. Selamatkan mereka. Arman. Berita tentang penyelamatan para korban di Dubai tak pernah sampai ke media. Tapi dunia bawah tanah tahu. Dan mereka murka. Di salah satu hotel termewah di Makau, para tokoh kartel berkumpul dalam rapat gelap. Layar-layar besar menampilkan wajah seorang pria, Serka Arman. Di bawahnya tertulis nilai hadiah, $1 juta Amerika, dead or alive. Raven muncul melalui hologram. Wajahnya tetap tenang. Ia hanya mengatakan satu kalimat. Lelaki ini membuat bisnis kita terguncang. $1 juta bagi siapapun yang membawa kepalanya. Sementara itu, di Dubai, Arman berada dalam ruang tahanan isolasi. Luka tembak di lengannya mulai mengering, tapi tubuhnya penuh memar. Ia tak diberi makanan layak. Petugas hanya menyebutnya Filipino Ghost. Namun, yang tak diketahui siapapun, Arman telah menjalin komunikasi rahasia dengan seorang agen wanita dari Interpol bernama Lana Kruger, seorang penyelidik berdarah Jerman yang menyamar sebagai pengacara migran. Dalam pertemuan pertamanya di ruang interogasi, Lana membuka berkas data dari chip sepatu Arman. Matanya berkaca-kaca. "Dari mana kau dapat semua ini?" "Aku masuk ke sarangnya," jawab Arman dengan suara pelan. "Dan aku belum selesai." Dengan koordinasi diam-diam antara Interpol dan militer Indonesia, rencana pembebasan Arman mulai disusun. Tapi waktu tak berpihak, karena sindikat lebih cepat. Malam itu, dua pria bayaran menyusup ke dalam penjara dengan menyamar sebagai petugas medis. Mereka menyuntikkan obat penenang ke dalam makanan Arman. Dalam hitungan menit, tubuhnya melemah. Ia dipindahkan secara ilegal ke sebuah gudang penyimpanan kapal di pelabuhan Dubai. Ketika Arman sadar, ia berada di atas lantai beton, tangan terikat ke belakang, dan wajahnya menghadap kamera. Seorang pria berkepala botak dan bertato di leher berdiri di depannya. Di tangannya, pisau komando yang mengilap. Raven bilang, "Kau terlalu banyak tahu. Tapi sayang, kau akan mati tanpa ada yang tahu." Namun mereka salah. Dari kejauhan, drone pengintai milik Interpol telah mengunci lokasi. Lana Kruger, yang memimpin langsung misi penyelamatan, memerintahkan serangan. Tembakan terjadi. Dentuman keras mengguncang gudang. Arman, meski lemah, menggunakan pecahan botol untuk memotong tali pengikatnya dan bergabung dalam baku hantam. Dalam keadaan setengah sadar, ia meninju satu penyerang dengan kepala, lalu merampas senjata dan menembak mati eksekutor bayaran itu. Di tengah kekacauan, Raven muncul melalui layar LCD di dinding gudang. Wajahnya dipenuhi kegelapan. "Kau bisa selamat malam ini, Arman. Tapi kau baru saja menyatakan perang kepada neraka." Gudang meledak. Lana menarik Arman keluar tepat waktu, membawanya ke kapal penyelamat. Beberapa jam kemudian, mereka berada di perairan lepas, menuju kapal militer Indonesia. Di dek kapal, Arman duduk bersandar dengan tubuh berlumuran darah.
Ia memandangi bintang-bintang di atas langit gurun yang gelap. "Apa kau yakin masih mau lanjut?" tanya Lana. Arman menatapnya dengan suara rendah. "Aku tak akan berhenti sampai tak ada lagi yang diperjualbelikan." Setelah 2 hari perjalanan laut, kapal penyelamat yang membawa Arman akhirnya merapat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kondisi Arman semakin buruk. Luka-lukanya memerlukan penanganan medis segera. Namun ia menolak dibawa ke rumah sakit. Dalam benaknya, ada satu hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu, menghancurkan Raven. Namun, segalanya tidak semudah itu. Raven sudah tahu Arman selamat. Di seluruh dunia, jaringan Raven telah bergerak cepat. Semua mata kini tertuju pada Indonesia. Sangat jelas, Raven tak hanya ingin menyingkirkan Arman, ia ingin menghancurkan sistem yang ada di balik penyelundupan manusia. Ia tahu Arman adalah ancaman terbesar bagi bisnis gelap ini. Tak lama setelah kedatangan Arman di Jakarta, Interpol melaporkan adanya serangan besar-besaran yang direncanakan untuk melumpuhkan pasukan Indonesia. Keamanan nasional sedang disusupi. Sebuah serangan cyber skala besar sedang dalam proses untuk mematikan sistem komunikasi militer Indonesia. Dan lebih mengerikannya lagi, Raven menyusup melalui jalur-jalur gelap yang bahkan tak bisa dideteksi oleh para ahli. Namun Arman tidak menyerah begitu saja. Dengan bantuan Lana Kruger dan jaringan underground yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan, Arman mulai melacak jejak digital Raven. Ia tahu, meskipun Raven memiliki kedok yang tak terhitung banyaknya, satu hal yang pasti, jaringan ini mengandalkan uang, dan uang itu bisa dilacak. Tapi di balik layar, Raven tak hanya bersembunyi di dunia maya. Ia sudah merencanakan sebuah permainan terakhir, membunuh Arman dan semua yang ada di sekitarnya. Malam itu, Arman dan Lana berada di sebuah hotel di pusat Jakarta. Di luar, dunia terasa tenang. Namun di dalam, mereka sedang mempersiapkan misi besar. "Semua data yang kau kumpulkan sudah cukup?" tanya Lana. Arman mengangguk. "Sudah. Tapi kita tak bisa sembarangan bergerak. Raven sudah menyiapkan jebakan untuk kita." Lana melihat Arman dengan tatapan serius. "Kau yakin tak mau beristirahat sejenak? Luka-lukamu cukup serius, Arman." Arman menatapnya tajam. Matanya penuh tekad. "Tidak ada waktu untuk itu. Kalau kita tidak bertindak sekarang, orang-orang tak bersalah yang ada di luar sana akan terus terjebak dalam cengkeraman mereka." Tanpa menunggu jawaban, Arman membuka laptopnya. Di layar, tercetak lokasi-lokasi terakhir yang diduga terkait dengan Raven, sebuah gudang penyimpanan besar di luar Jakarta dan 2 tempat pengiriman yang akan segera beroperasi. Dengan hanya berbekal peta dan beberapa informasi yang telah dikumpulkan, Arman dan Lana merencanakan serangan mendalam ke markas Raven. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan jaringan perdagangan manusia ini, tetapi juga ingin memastikan bahwa Raven, sang pemimpin, akhirnya bisa dibawa ke pengadilan. Namun, langkah mereka tidak berjalan mulus. Saat mereka melangkah menuju tempat tujuan, mereka diserang oleh sekelompok tentara bayaran yang tak dikenal. Mereka datang dari berbagai arah, menggunakan senjata canggih dan dilengkapi dengan pelindung tubuh berat. Terjadi baku tembak yang sengit di tengah jalan raya Jakarta. Arman dan Lana terpaksa melarikan diri ke dalam gang sempit untuk menghindari tembakan. "Raven tahu kita datang," kata Arman sambil berlari. "Darah masih mengalir dari lukanya." "Tidak akan ada yang bisa menghentikan kami," jawab Lana dengan tegas. Setelah beberapa jam bersembunyi, Arman memutuskan untuk melanjutkan misi, meski tubuhnya semakin lemah. Mereka sampai di gudang yang telah mereka deteksi. Di dalamnya, mereka menemukan ratusan orang yang dipaksa bekerja, dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Namun, ketika mereka hendak menyelamatkan para korban, pintu gudang ditutup, dan suara sirene mulai terdengar keras. Ini jebakan. Di tengah kegelapan gudang, Arman dan Lana terperangkap. Sebuah ledakan menggetarkan dinding, dan mereka terlempar ke lantai. Lana segera bangkit, mencoba melawan pasukan bayaran yang datang. Namun, ia tidak bisa menghindari ledakan lain yang menghancurkan bagian dari gudang. Dalam kekacauan itu, Raven muncul. "Selamat datang, Arman,"
Kau begitu gigih, kata Raven dengan senyum licik. Arman berdiri, masih berusaha untuk mengontrol pernapasannya yang terengah-engah. Ini belum berakhir, Raven. Benar, tapi ini akan menjadi akhir bagimu, jawab Raven, sambil melepaskan tembakan pertama ke arah Arman. Namun, sebelum peluru itu mencapai Arman, sebuah ledakan besar mengguncang gudang. Api berkobar, menyelimuti seluruh ruangan dalam asap tebal. Lana menatap Arman dengan panik. Kita harus pergi sekarang. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Raven tertangkap oleh salah satu perangkap yang ia pasang sendiri. Sebuah lubang besar terbuka di bawahnya. Raven terjatuh ke dalamnya, menghilang dalam kegelapan. Arman dan Lana, dengan segala kekuatan yang tersisa, berlari keluar dari gudang yang mulai runtuh. Malam itu, dunia bawah tanah Raven hancur. Tetapi mereka tahu, ini bukanlah akhir. Setiap orang yang berjuang untuk kebenaran harus siap membayar harga yang sangat mahal. Namun, untuk Arman, ini hanyalah langkah pertama menuju misi yang lebih besar, memusnahkan seluruh jaringan yang mencabik-cabik kemanusiaan. Setelah kehancuran gudang di Jakarta dan jatuhnya Raven, Arman dan Lana merasa sedikit lega. Namun, mereka tahu bahwa meskipun satu tokoh besar telah tumbang, ancaman yang lebih besar masih mengintai. Jaringan perdagangan manusia ini lebih besar dari yang mereka kira. Raven hanyalah satu dari banyak wajah yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Interogasi terhadap para anggota jaringan yang selamat mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Jaringan ini telah menyusup ke dalam hampir setiap lapisan pemerintahan dan organisasi internasional. Dan kini, seseorang yang lebih berbahaya sedang berada di posisi puncak. Orang itu dikenal dengan nama kode, The Architect. Arman tahu bahwa tanpa membongkar seluruh struktur ini, perjuangannya tidak akan berarti apa-apa. Namun, untuk menggali lebih dalam, ia dan Lana harus menghadapi banyak rintangan, termasuk ancaman yang datang langsung dari kekuatan besar yang melindungi The Architect. Dengan langkah-langkah kecil, mereka mulai mengumpulkan informasi. Mereka menyusup ke jaringan perusahaan besar yang berkaitan dengan The Architect, bersembunyi di balik identitas palsu, dan memanfaatkan kontak-kontak lama dari operasi militer Arman. Namun semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar pula bahaya yang mengancam. Pada malam yang dingin, di sebuah rumah aman di pinggiran Jakarta, Arman mendapatkan sebuah pesan singkat yang mengguncang jantungnya. Mereka tahu kamu ada di sini. Lana segera mengunci pintu dan menggulung rencana yang telah mereka buat. Kita harus segera keluar dari sini, Arman. Mereka sudah tahu kita kejar mereka. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara tembakan terdengar dari luar. Jendela rumah aman itu pecah berkeping-keping, diikuti oleh teriakan dan langkah-langkah berat yang mendekat. Arman dan Lana berlari menuju pintu belakang, namun pasukan bayaran sudah menunggu. Tanpa pilihan lain, mereka berpisah. Arman melarikan diri menuju hutan di luar kota, dengan harapan bisa memimpin pasukan pengejaran jauh darinya. Lana, dengan keberanian yang luar biasa, memilih untuk menarik perhatian musuh dan melindungi Arman, meski tahu itu akan sangat berbahaya. Malam itu, perpisahan mereka bukan hanya tentang melarikan diri, tetapi juga tentang takdir yang tidak bisa dihindari. Arman terus berlari, meskipun tubuhnya semakin lemah. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa sesak. Namun, ia tahu ini adalah bagian dari jalan panjang yang harus ia tempuh. Di tengah hutan, Arman bertemu dengan seorang informan yang ia kenal dari masa lalu, seorang penghubung lama yang pernah bekerja dengan kelompok anti pembantaian. Informan itu memberitahu Arman bahwa The Architect telah menggerakkan sebuah rencana besar, sebuah lelang manusia yang melibatkan lebih dari 100 individu yang akan dijual kepada organisasi-organisasi besar di seluruh dunia. Ini adalah permainan terakhir mereka, Arman, kata informan itu. Mereka ingin menjualnya kepada yang paling berkuasa, untuk mendapatkan dukungan penuh. Lelang itu akan berlangsung di sebuah tempat rahasia di luar negeri. Jika kau ingin menghentikan semuanya, inilah saatnya. Dengan informasi itu, Arman kembali menghubungi Lana. Melalui komunikasi yang terbatas, mereka sepakat untuk bertemu di tempat lelang tersebut, tempat yang telah lama dirahasiakan,
sebuah pulau terpencil yang berada jauh dari jangkauan hukum internasional. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sudah berada dalam jebakan yang lebih besar. The Architect telah menyiapkan pasukan elit yang siap memburu mereka, tidak peduli kemana mereka pergi. Setelah beberapa minggu mempersiapkan segala sesuatunya, Arman dan Lana akhirnya mendarat di pulau itu dengan kapal kecil. Di pulau itu, terdapat sebuah kompleks besar yang terlihat seperti sebuah kota mini, tetapi di balik setiap bangunan dan temboknya, ada kejahatan yang menggerogoti. Arman dan Lana tahu bahwa mereka tidak bisa hanya menyerbu langsung. Mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai tamu undangan yang ingin berpartisipasi dalam lelang, meskipun ini berarti berisiko besar. Malam itu, saat pertemuan lelang dimulai, Arman dan Lana berada di tengah kerumunan elit dunia yang datang untuk membeli nyawa orang lain. Namun, apa yang mereka tak tahu adalah bahwa The Architect sudah mengetahui keberadaan mereka. Lelang dimulai, dan keheningan yang menegangkan melanda ruangan. Ratusan orang kaya dunia berlomba untuk memperoleh korban yang telah disiapkan. Namun, Arman sudah siap dengan rencananya. Dengan dukungan dari tim yang telah ia latih, mereka berhasil mengakses sistem komputer dan menghentikan lelang secara langsung. Ledakan besar terjadi di luar ruang lelang, memecah suasana menjadi kekacauan. Di tengah semua itu, Arman akhirnya bertemu dengan The Architect, seorang pria muda, tajir, dan sangat berpengaruh. Dengan senyuman dingin, sang arsitek berkata, "Kau pikir ini bisa berhenti hanya karena kau menghentikan lelang malam ini, Arman? Kau terlalu naif." Namun, sebelum Arman bisa bergerak, pasukan bayaran datang dari segala arah, dan terjadilah baku tembak sengit di sekitar mereka. Arman dan Lana harus bertarung habis-habisan, bahkan saat semua harapan terasa hilang. Namun, ketika pertempuran hampir mencapai titik puncaknya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lana mengorbankan dirinya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia melemparkan dirinya ke dalam ledakan granat yang datang menuju Arman. Ledakan itu meluluh lantakkan ruang tempat mereka bertarung, dan tubuh Lana terlontar jauh. Dalam detik-detik terakhirnya, Lana tersenyum kepada Arman dan berkata, "Kau akan berhasil, lanjutkan." Arman berdiri di atas puing-puing, hati hancur oleh kehilangan. Tapi di matanya, kini ada satu tujuan yang lebih besar. Ia harus menghentikan The Architect dan memastikan bahwa tak ada lagi nyawa yang diperdagangkan. Sebelum semuanya berakhir, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan menghentikan mereka, atau aku akan mati mencobanya." Setelah pengorbanan tragis yang dilakukan oleh Lana, Arman berdiri dengan penuh amarah dan tekad. Rasa kehilangan menggerogoti hati dan pikirannya, namun di balik itu, ada satu tujuan yang lebih besar, lebih penting, menyelesaikan apa yang telah dimulai, menghancurkan jaringan perdagangan manusia yang telah menghancurkan begitu banyak kehidupan. Ledakan yang menghancurkan ruang lelang itu menciptakan kekacauan yang sempurna. Pasukan bayaran yang melindungi The Architect tampak bingung. Beberapa berlari mencari tempat berlindung, sementara yang lain berusaha melarikan diri. Namun, Arman tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dengan tubuh yang kelelahan dan luka-luka yang semakin parah, Arman bergerak cepat melalui reruntuhan. The Architect masih ada di luar sana, dan ia harus ditangkap sebelum lebih banyak nyawa yang hilang. Di luar gedung utama, sebuah helikopter bersiap lepas landas, membawa The Architect dan beberapa pejabat tinggi yang telah terlibat dalam perniagaan gelap ini. Mereka mencoba kabur sebelum segala sesuatunya hancur, sebelum kebenaran tersebar luas. Tetapi Arman tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Arman memanggil kontak terakhirnya yang tersisa, seorang agen yang bekerja di unit khusus untuk operasi penyelamatan. Dalam waktu singkat, pasukan militer Indonesia tiba di lokasi, siap mengepung pulau tersebut. The Architect tampak semakin panik, namun ia merasa aman di dalam helikopter yang siap terbang. Dengan pandangan yang penuh kemarahan, Arman menembakkan peluru ke arah mesin helikopter, memaksa pesawat itu untuk terhempas ke tanah. Helikopter jatuh dengan kecepatan tinggi, menghantam pantai dengan ledakan besar yang mengguncang seluruh area. Dengan debu yang mengepul,
Arman berjalan menuju reruntuhan helikopter. Hatinya penuh dengan tekad untuk mengakhiri semuanya. The Architect terjebak di dalam puing-puing pesawat yang terbakar. Arman mendekat. Tak ada kata-kata yang terucap antara mereka. Hanya ada udara yang dingin dan suara langkah Arman yang berat. "Ini berakhir di sini," kata Arman dengan suara rendah namun pasti. The Architect hanya tersenyum sinis, meskipun wajahnya terlihat tergores dan terbakar. "Kau kira kau telah menang," katanya. "Jaringan ini jauh lebih besar dari yang kau pikirkan. Kematianku hanya akan membuka pintu bagi yang lain." Namun, Arman tidak gentar. "Aku tak peduli seberapa besar jaringan ini. Yang penting sekarang adalah kau. Dan kau akan membayar untuk semua yang telah kau lakukan." Arman mengangkat senjatanya dan menembak, mengakhiri hidup The Architect dalam sekejap. Namun, setelah itu, ia tidak merasa lega. Kemenangan itu terasa kosong. Arman berdiri di samping tubuh yang terbakar, merasakan kehilangan yang mendalam, terutama karena ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Meskipun The Architect sudah mati, masih banyak orang yang terlibat dalam perdagangan manusia ini. Jaringan yang telah mengakar dalam sistem internasional ini tidak akan hancur begitu saja dengan satu kematian. Pasukan militer Indonesia dan agen internasional mulai membersihkan tempat itu, mengamankan bukti-bukti, dan membawa orang-orang yang masih hidup untuk dibawa ke pengadilan. Namun, Arman merasa bahwa tugas utamanya belum selesai. Ini adalah awal dari perang yang lebih besar. Setelah kembali ke Jakarta, Arman melakukan perjalanan ke beberapa negara yang terlibat dalam jaringan ini, bekerja dengan badan-badan internasional untuk memastikan bahwa semua anggota yang tersisa dihukum. Tapi selama semua itu, ia tak pernah bisa melupakan pengorbanan Lana. Ia tak bisa berhenti memikirkan betapa besar harga yang harus dibayar untuk mengakhiri kejahatan ini. Setiap kali dia kembali ke medan pertempuran, ia membawa nama Lana bersamanya. Dan setiap kali dia berhasil mengungkap satu kebenaran baru, ia tahu bahwa semakin banyak yang harus dibayar. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Pada akhirnya, meskipun Arman berhasil mengungkap dan menghancurkan sebagian besar jaringan perdagangan manusia yang telah mencabik-cabik begitu banyak nyawa, ia menyadari bahwa ini adalah perjuangan yang tak pernah berakhir. Setiap kali satu kepala dipenggal, yang lainnya akan muncul. Tetapi yang terpenting adalah tidak ada orang yang harus mati tanpa alasan. Arman berdiri di depan sebuah makam sederhana, tempat Lana dimakamkan dengan kehormatan yang layak. "Aku akan terus berjuang," katanya pelan, menatap langit yang gelap. "Untuk semua orang yang telah kau selamatkan. Untuk semua orang yang akan ku selamatkan." Dengan langkah yang berat namun pasti, Arman melangkah pergi, siap untuk melanjutkan perjuangannya. Karena dalam dunia yang gelap ini, perjuangan untuk kebenaran tidak akan pernah berakhir. Dan dia siap menjadi bagian dari mereka yang berdiri di garis depan, menghadapinya dengan keberanian dan pengorbanan. Meskipun harga yang harus dibayar sangat tinggi, Arman tahu bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk masa depan yang lebih baik, satu yang bebas dari perdagangan manusia. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.